Shalom. Devosi 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai yang 10, demikian firman Tuhan. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita." Demikian firman Tuhan. Pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak selamanya benar. Sifat Hizkia sangat bertolak belakang dengan Ahaz ayahnya. Ahaz menjadi raja yang sangat keji dan menyembah ilah-ilah lain. Sedangkan Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud leluhurnya. Mengapa sifat ayah dan anak bisa bertolak belakang? Salah satu kuncinya adalah melakukan refleksi terhadap apa yang dahulu dilakukan oleh orang tuanya. Hizkia tidak menangkap mentah-mentah dan meniru perbuatan ayahnya. Ia justru mengakui bahwa itu semua adalah kesalahan yang mendatangkan murka Tuhan dan harus segera dihentikan. Ia sadar bahwa untuk menghindari kesalahan yang sama, mereka harus menguduskan diri dan kembali menyembah Tuhan di bait suci. Tidak hanya itu, Hizkia juga membagikan refleksinya kepada seluruh rakyatnya, serta mengajak mereka untuk bertobat dan mengadakan perubahan radikal. Raja Hizkia memicu reformasi peribadatan yang selama ini telah dirusak oleh ayahnya Ahaz. Raja Hizkia menjadi agen perubahan karena cara pikir dan tindakannya didasarkan pada refleksi yang mendalam atas pelajaran iman yang ia perhatikan dan terapkan dalam hidupnya. Dari kisah ini, saat ini kita diingatkan kembali bahwa kita berefleksi terhadap setiap pengalaman hidup yang kita alami sendiri maupun juga yang kita lihat dari orang lain. Refleksi patut dilakukan secara konsisten agar kita bisa memetik hikmat darinya dan juga menemukan karya Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, serta membagikannya kepada banyak orang, terutama kepada anggota keluarga dan teman dekat kita. Jikalau saat ini ada di antara kita yang masih mempunyai kekecewaan dan kemarahan akan masa lalu kepada ayah atau kepada ibu, orang tua kita, atau siapa saja yang telah menimbulkan pengalaman pahit dalam hidup kita, atau bahkan pada diri kita sendiri yang lalai dan gagal mencapai target yang diinginkan, mari kita mencontoh Hizkia. Berefleksilah, temukanlah hikmatnya, dan jadilah umatnya yang mau berubah. Tuhan Yesus memberkati.